pelan, mundurnya agak sedikit dihentak, tapi tidak ribut gitu. Oke, mungkin teman-teman semua udah pernah lihat mobil beliau ini. Mobil ini adalah yang waktu itu saya ambil di Surabaya. Kemarin tidak berbentuk mobil tapi masih bisa jalan. Sebelah kanan bahkan sudah hampir putus separuh di bempernya, dan pintu belakang ini yang kiri ini sudah tidak berupa pintu kemarin, artinya sudah penyok ya guys. Nah ini tidak bisa ditutup kemarin tapi udah kita dandanin. Nah hari ini saya akan mau mengganti oli. Bagaimana caranya untuk mengganti oli Honda Brio yang baik dan benar begitu. Jadi siapa tahu ada teman-temanku semuanya yang misalnya ingin mengganti oli sendiri, atau terbentur lokasi yang jauh dari bengkel, jauh dari perkotaan begitu, kebetulan mobilnya sedang dibawa ke kampung misalnya, dan saatnya tiba waktu ganti oli. Makanya di sini akan saya tutorialkan bagaimana caranya untuk mengganti oli Honda Brio yang sesuai prosedur dari pabrikannya begitu guys. Ya memang lokasi sih tidak seperti di bengkel resmi ya guys. Kalau di bengkel kan ganti oli ini harus naik, mobilnya harus dinaikkan atau ke tempat yang tengahnya bolong terus kita dari bawahnya itu. Tapi karena ini sudah saya katakan, kalau seandainya kita ini kepepet di posisi tempatnya begitu, jadi kita harus lakukan yang akan saya lakukan ini. Pertama-tama kita harus lihat dulu lubang tapan oli ini ada di mana, ada di belakang, ada di samping kiri atau di samping kanan atau di bagian depan. Kita lihat dulu sebelumnya. Kalau dia ada di samping kiri misalnya, berarti kita harus cari ganjel yang di sebelah kanan untuk rodanya biar jadi banyak mobilnya agak sedikit miring begitu. Dan sebaliknya, kalau yang sebelah kanan kita harus naikkan yang sebelah kanan. Kalau lubangnya sebelah kiri begitu. Kalau dia lubangnya ada di bagian belakang, jadi artinya mobilnya harus sedikit jengat begini guys. Jadi kita harus mencari bantuan, atau misal kita mencari dua buah balok yang tidak terlalu besar, jadi agar bisa naik rodanya gitu ya guys ya. Tapi kalau di tempat saya ini karena memang tanahnya memang agak turun ke bawah begini, jadi saya tidak perlu menambah balok. Tapi memang agak lebih sempit untuk membukanya, tapi nggak apa-apa karena badan saya cukup tipis untuk bisa masuk ke bawahnya gitu guys. Oke, sekarang kita lihat dulu tap-tapan olinya ada di mana. Tap-tapan oli ada di sebelah mana dia? Tap-tapan oli. Ini oli filternya. Nanti akan saya tutorialkan cara membuka filter olinya begitu. Kalau kita tidak mempunyai kunci ya guys ya. Oke. Nah ini adalah tapan olinya, ada di bagian belakang ya guys. Tapan oli ada di sisi belakang mesin, jadi udah pas ini. Untuk mobilnya sudah pas, sudah agak nanjak, jadi saya tidak perlu ganjel lagi. Ya memang agak sedikit sempit tapi tidak apa-apa. Nggak usah diganjel. Oh tapi nggak apa-apa, diganjel aja ya. Oke. Jadi diganjel aja nggak apa-apa. Oke. Sebelahnya juga Liandi mundurin mobilnya, ini kontaknya. Nah, majuin. Ya biar memudahkan badan saya masuk ke situ begitu. Ya. Ya terus maju. Hop, kelabasan. Mundur dikit. Dikit aja, pelan-pelan aja mundurnya. Hop. Oh, dikit lagi. Hop. Sip. Tar.
Nah, oh, tar, maju lagi dikit, Landi, maju lagi dikit, maju. Maju lagi dikit. Udah, hop. Sepertinya harus saya ini. Coba ya. Oke, videoin dari sana. Harus pelan-pelan, jadi memang sudah pernah mencoba. Jika saya pakai tidak apa-apa. Ya, saya mau harus pelan-pelan. Mundurnya agak sedikit bentak, tapi tidak ribut gitu. Up. Sip. Up. Nanti di double lagi depan. Harus dengan yang sedikit ahli untuk menaikkan begini ya guys ya, karena kalau tidak pasti ngendul begitu. Tapi ini sudah cukup. Nah, tapi jangan lupa untuk roda belakangnya harus diganjal untuk menjaga biar tidak melorot ya. Saya ganjal di yang belakang. Jadi saya mau menggunakan kalau tidak salah kunci 14 dan tempat untuk saya rebahan di bawah begitu. Oke, saya pastikan dulu ini, saya pegang dulu kuncinya ini menggunakan kunci sepertinya 17. Oh iya 17 guys. Saya lupa ngeraba karena udah lama tidak meraba kunci. Nah, kunci 14. Nih. Oke. Sebenarnya kalau udah begini enak nih, udah bisa satunya untuk menggedok kuncinya ya. Nah, udah beres. Gitu aja. Wadahnya Dandi. Wadahnya. Oke. Nah, ini kan kalau sudah mobilnya ini sudah posisi nanjak, jadi tidak perlu kita ini sebenarnya tidak usah ditiup juga, tidak apa-apa. Tapi kalau ada kompresor lebih baik di kompresor, kalaupun tidak nggak apa-apa, kita ganti sore, paginya baru dipasang oli. Tapi jangan lupa sebelum dipasang tutup dulu olinya, kalau enggak nanti tumpah lagi. Oke, sudah. Karena di sini ada kompresor, maka saya akan pakai kompresor untuk membersihkannya. Nah, ini filternya guys ya. Saya pakai kunci karena saya punya kunci filternya. Tapi kalau tidak punya kunci filter, bisa pakai obeng, dibolongin, ditembusin ya. Dibolong gini, ditembusin sampai sana, baru diputer. Nanti kalau habis rotasinya, bolongin lagi sebelahnya. Nah, kalau sudah enteng, baru dibuka. Tapi karena saya punya kunci, saya pakai kunci gitu. Saya biarkan dulu menunggu beberapa waktu karena kompresornya juga sepertinya sedang rusak. Maka saya diamkan dulu beberapa menit dan saya akan coba menghidupkan lagi kompresornya, siapa tahu masih bisa hidup. Oke. Contohnya seperti ini, ban diganjel ban depan biar lebih ngangkat, dan ban belakang jangan lupa diganjel biar lebih aman. Jangan disepelekan karena kalau kita sering menyepelekan sesuatu pekerjaan itu akan berakibat bisa saja fatal begitu. Oke, kita tunggu kompresornya jadi dulu. Oke, saya akan coba lagi kompresornya. Tadi itu tidak hidup, rupanya ada sedikit kendor di bagian ininya, di bagian kabelnya gitu. Sekarang hidup, tunggu terisi angin dulu, baru sudah agak full kita bisa simpulkan biar ada tendangan. Ini jangan langsung dipakai ya guys. Kalau langsung dipakai dia belum ada angin yang memadati tabung ini, jadi hentakan belum ada. Ini sebenarnya
masukin ke begini, dia nggak nyebar, malah nabrak yang komponen yang di dalam bak apa ini tutup klep ini guys. Jadi agak sedikit dikasih jeda begini ya. Nah jadi dia masuk semua anginnya. Oke, kita lap dulu sebelumnya di bagian ininya, lap yang bersih ya guys ya, lap yang bersih, jangan sampai ada pasirnya. Kita lap dulu, kira-kira sudah bersih. Kita baru pasang filternya. Nah, kebetulan di sini belum ada pelumasnya, kita bisa kasih oli dikit atasnya aja, sedikit saja, biar untuk memperlancar ketika nanti dia muter di sini gitu. Udah cukup kencang ini, nggak perlu pakai kunci lagi ya guys ya. Tapi kalau mau pakai kunci juga nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kuat ya, untuk kita biar marem aja sebenarnya. Nah, dah gitu aja, dikit aja. Di ini kan sudah ditutup, kita kompresor lagi dari atas Leandi biar lebih tuntas. Nah, kita pasang, jangan sampai ininya lupa oli dimasukin, nanti tumpah olinya. Oke, ngencangin ini juga tidak boleh terlalu kencang. Cukup satu tarikan saja. Dilap dulu sampai bersih, dah baru kita pasang olinya. Ini olinya saya pakai oli Shell Helix 7 HX7. Sebenarnya ada lagi yang lebih di atasnya ini lagi, tapi tidak perlu karena mobil ini sudah cukup menggunakan yang HX7 ya guys. Karena perjalanan mobil ini juga sudah hampir 100.000 km, jadi pakai HX7 pun sudah mantap, sudah bagus. Nah ini isinya 4 liter. Ini karena ganti filter kita isi 3,5 liter gitu. Jadi kira-kira disisain setengah liter dari ini ya guys, jerigennya ya. Harusnya sih pakai corong ya, cuman karena nggak ada corong pakai gini aja. Yang penting hati-hati dan pelan-pelan, kita harus fokus. Tumpah dikit ya nanti dilap. Ya sudah saya katakan kalau ini sedang keadaan darurat dan waktunya ganti oli sudah habis, kita harus ganti oli kalau bisa secepat mungkin gitu guys. Jadi seperti ini caranya sangat mudah sekali. Nah, kira-kira olinya jangan sampai kebanyakan ya guys, lebih baik sedikit kurang daripada kebanyakan, karena kalau kita kelebihan maka kita akan membuang dan maka kita akan membuang olinya lebih repot lagi, kita buka tap-tap oli lagi gitu. Tapi kalau seandainya kurang, kita bisa tambah ya, kira-kira sajalah. Coba kita start dulu 2 atau 3 kali baru kita hidupkan gitu. Nah ini oke, tapi sebelumnya kita tutup dulu. Coba kita cek, tapi sini ini pasti nggak kelihatan karena mungkin belum turun semua. Nah di sini kan nanti kalau kita sudah besok lah kita bisa cek, kalau seandainya pas ya sudah, kalau seandainya kurang kita tambah gitu. Jangan lupa tutup ini atasnya. Oke, udah, nanti kita kencangin, tapi ya seperti yang saya katakan tadi, ngencanginnya juga cukup saja, tek gitu aja, tidak perlu kencang sekali karena nanti dol ini kan, karena ini plastik. Oke, pastikan handle giginya di posisi netral. Kita matikan, kita start lagi,
Tunggu jeda beberapa detik. Matikan lagi, kita hidupkan lagi. Dah, kita hidupkan dan perhatikan bahwa ada yang rembes. Perhatikan semua sudah kencang. Oke, mungkin hanya itu saja cara pengganti olinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa nanti tulisan pergantian untuk di pergantian selanjutnya. Jangan sampai lupa dicatat. Ini kilometer di 80.829. Jadi 55.829 seperti itu. Sebelum itu juga lebih baik. Oke. Suara setelah diganti oli terasa lebih luar biasa, lebih sering begitu. Ini olinya tadi sudah hitam tapi ya belum seberapa, ya udah waktunya yang jelas.